mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sepertinya dari kelas 10 PKR 1 hadir semua ya? Tidak masuk kenapa? Sakit. Atas nama siapa? Abdillah. Oke. Kalau Bapak boleh tanya, kalian sudah menghitung puasa hari ini sudah berapa hari? 8 hari. Ada yang sudah batal? Miki Pak. Baik, alhamdulillah ya, semuanya masih lancar dan mudah-mudahan Baik. Baik, Bapak kali ini ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman Bapak, karena kalian lihat di samping Bapak atau di depan Bapak ini dilihat ada ibu ya, ada ibu yang ikut di kelas kita untuk belajar kedua. Nah, ibu yang ada di samping saya ini sebagai teman untuk mendampingi sekaligus juga ikut belajar dengan kelas kita. Ya, kebetulan ibu dari guru IPA ya Bu? Oh, guru matematika. Ya, jadi guru matematika. Sekaligus juga mau belajar dengan keaktifan kelas kita nih. Mau belajar seperti apa sih? Apakah anaknya ada yang tidur, anaknya ada yang fokus, ada juga yang main sendiri gitu ya. Jadi kita coba berikan tunjukkan kepada semua bahwa kalian belajar dengan serius tapi santai. Boleh ya? Ya. Ikut ya? Boleh. Baik, saya coba perkenalkan dulu sama ibu yang akan ikut belajar dengan kita. Silakan Bu. Oke. Ya, perkenalkan ya anak-anak. Saya senang banget loh ada di sini ya. Oh, ya di sini kayaknya khusus banget gitu ya. Laki-laki semua ya, Pak? Laki-laki semua. Oh, iya, lain dengan siswa yang saya ajar gitu ya. Ada perempuannya, ada laki-lakinya gitu ya. Wah, saya baru kali ini berada di seperti ini, tapi saya senang sekali gitu ya. Oh iya, perkenalkan ya, nama saya Ibu Fauziah ya. Saya mengajar bidang studi matematika di SMP Negeri 152 Jakarta. Ada nggak di sini yang dari 152? Oh, nggak ada? Nggak ada yang dari 152 di SMP-nya? Nggak ada? Jauh mungkin. Jauh kali ya, zonasinya jauh ya. Oke ya, nah jadi saya akan membersamai kalian untuk ikut juga belajar gitu ya, bagaimana sih siswa di sini belajar gitu ya. Oke ya, terima kasih ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan ya. Kita belajar hari ini 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajarannya itu 35 menit. Jadi kita akan belajar selama 70 menit. Ya. Baik. Oh iya, Bapak lupa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa. Di sini ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu ya kehadiran kalian ya.
Abdillah Nuryasin, Adam Prasetyawan, Hafiz Ramadan, Ahmad Jailani, Alvin Ramadan, Ananda Juniansa, Ardi Firmansa, Java Haikal, Erlangga, Fahri, Farhan, Dalam Dwi, Hendrikus Dalu, Kurnia Gadi, M. Maulana Yusuf, Nike Matius, Muhammad Fikri, Muhammad Priyaji, Muhammad Adam, Muhammad Fahriyansa, Muhammad Janwa, Muhammad Ridwan, Nabil Aditya, Noval Rosmawansa, Prabu Satria, Rafid Nabil, Revando, Revalia, Rifa Prasetya, Rizky Ahmad, Sadam, Sultan, Syahril, Tengku Dina, Zaidan, Zidan. Alhamdulillah hari ini hadir semua kecuali satu orang atas nama Abdillah sakit. Mudah-mudahan Abdillah segera disembuhkan ya. Bisa kembali bersekolah seperti kita. Dan kalian juga dalam cuaca yang musim hujan. Jadi biasanya banyak penyakit flu itu berada di sekeliling kita. Kita harus selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan jika kita sehat maka puasa kita akan dilancarkan. Ya. Baik. Tadi Bapak lihat kalian sebelum Bapak masuk ke sini kalian sudah mungkin berbicara dengan teman sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Ya, yang kalian ngobrolin itu apa sih? Boleh tahu, Maulana kamu ngobrol apa tadi? Membahas tentang pelajaran yang saat ini dipelajari, Pak. Oh, yang tadi dipelajari. Iya, Pak. Tadi belajar apa ya? Main jasa. Materinya apa? Kebugaran jasmani. Ya. Kebetulan karena hari atau bulan ini kita sedang berpuasa, maka kalian untuk belajar TJOK-nya teori ya. Tapi teori juga bermanfaat untuk kalian sebagai pendukung nanti pada saat praktiknya. Ya. Terus ada lagi tadi Jidan mana Jidan? Tadi kamu ngobrol apa Jidan? Ngomong ini Pak, sering-sering bercanda. Oh gitu, bercanda. Ya. Apa yang diobrolin? Nama hewan. Oke. Nah, saya perhatikan hari ini kalau saya lihat wajah kalian itu sangat ceria. Betul ceria. Ya Pak, harus ceria emang Pak. Lagi masih ada poker. Ada yang merasa hari ini sedih? Ada yang sedih hari ini? Atau cemas, khawatir gitu? Tapi kalau saya lihat semuanya sih ceria, bahagia. Banget. Ya, mudah-mudahan terus kebahagiaan kalian ini bisa berlangsung terus-menerus ya. Jadi sedihnya dihilangkan. Nah,
Bapak kali ini ingin menyampaikan materi tentang alat ukur. Kamu kan jurusannya mengambil jurusan otomotif, ya. Alat ukur itu sangat penting dipakai oleh mekanik ketika mau memperbaiki kerusakan yang terjadi pada komponen otomotif. Nah, kalau kita mau memperbaiki, maka kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya kerusakan. Ya, oh ini rusak. Kalian bisa mendiagnosa benda kerja itu rusak, harus diapakan? Diperiksa dulu kan? Ya, diperiksa itu caranya bagaimana? Diukur. Terus apa lagi? Dilihat. Ya, dia aus karena dilihat. Ya, setelah dilihat, diukur, tahu berapa halusnya. Gitu, ya. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari alat ukur. Nah, tujuan belajar kali ini, Bapak ingin menyampaikan tentang alat ukur mekanik. Kamu mungkin sudah tahu sebelumnya alat ukur mekanik yang dipakai di otomotif itu ada berapa sih? Apa saja? Jangka sorong, mikrometer, ampometer, dial gauge, terus dial gauge. Udah itu. Nah, ada satu nih, kalian tadi menyebutkan ampometer. Ampometer itu bukan masuk ke mekanik, tapi ke elektrik atau elektronik. Jadi cuma 3 ya alat ukur yang biasa kita pakai untuk melakukan pemeliharaan atau melakukan perawatan atau juga perbaikan. Ya, tadi yang kalian sudah sebutkan itu 3. Berarti kalian kalau sudah bisa menyebutkan sudah tahu bendanya nih. Iya, sudah tahu bendanya ya. Oke, kalau sudah tahu bendanya, tahu nama komponennya nggak? Dikit. Nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Oke, nanti kita harus sama-sama tahu ya. Nah, tujuan belajar yang ingin Bapak sampaikan kali ini adalah pertama, kalian mampu mengidentifikasi alat ukur. Kebetulan hari ini Bapak mengambil materinya tentang alat ukur mikrometer. Ya, jadi kalian mampu mengidentifikasi mikrometer dengan benar dan tepat. Identifikasi itu apa sih? Ayo. Mencari tahu. Oke, mencari tahu. Yang dicari tahu itu apanya? Benda tersebut, identitasnya, misalnya namanya, kemudian bagiannya, gitu ya. Ya sama kayak kamu mengidentifikasi orang gitu ya, atau pacar kamu diidentifikasi gitu. Yang jelas pertama perempuan, kemudian apa lagi? Ya itulah identifikasi. Terus yang kedua, kalian mampu membaca cara mengukur mikrometer. Dan yang ketiga, mampu menggunakan mikrometer sesuai dengan SOP. SOP tahu? Tahu. Ya, apa tuh? Standar operasional prosedur. Kalau kalian sudah bisa menggunakan alat sesuai dengan SOP, maka hasilnya akan valid, akan betul. Betul ya? Oke. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak melihat kalian hari ini bisa atau sudah fokus untuk belajar? Mungkin masih banyak yang mikirin tadi ngapain gitu kan, ceritanya tadi masih ada di kepala. Nah, Bapak ingin kalian memfokuskan diri ya terhadap situasi dan kondisi yang sekarang, yaitu kamu mau belajar, dan mudah-mudahan hasilnya ketika kamu sudah fokus yang Bapak jelaskan dan kamu nanti eksplorasi itu bisa berhasil ya dan bermanfaat untuk kalian.
Nah, sekarang ikuti Bapak ya, instruksi Bapak. Kalian masih tetap berada di tempat duduk kalian yang sekarang ini, yaitu dengan posisi relax. Tahu posisi relax? Ya. Oke. Lalu tangannya di mana? Letakkan tangannya di atas paha kalian. Kedua tangannya letakkan di atas paha kalian. Ya. Sudah. Nah, nanti kalian pejamkan mata, lalu dengarkan musik yang Bapak akan putarkan, dan kalian fokus pada sesuatu, salah satu saja yang kalian fokus, yang bisa fokus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur, dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci
hasil pengukuran atau menguji timbal. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar akhir sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan slip menggunakan mikrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian slip. Kita jepit frame mikrometernya di ragu untuk memudahkan pemutaran slip. Putarkan slip sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Ini yang disebut skala utama, ini skala utama setengah atau skala tengah, ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi 1, 2, 3. Ini berhenti di sini, kita kunci, lalu kita hitung hasil pengukurannya. Oke, bisa dilihat di sini. Skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan. Jika ini di sini di 0, ketika skala utama yang ini terlihat setengahnya, maka ini sudah masuk 1, 2, 3, 4 mm. Jadi ini pas di 4 mm. Tapi jika seperti ini, walaupun garis ke 4 mm ini sudah sedikit terlihat, tapi ini belum sampai ke 0, maka ini belum nyampe ke 4 mm. Maka ini hasilnya 3,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. 3,5 ditambah 0,48. Jadi hasilnya 3,98 mm. Jika seperti ini, maka ini sudah berada pada 4 mm. Terus yang kedua, kita hitung ini 1, 2, 3, 4 mm. Walaupun skala tengahnya sudah hampir terlihat, tapi ini belum nyampe ke garis 0, maka ini belum nyampe ke 4,5 mm. Ini hasilnya 4 ditambah 0,45, 0,46. Jadi hasilnya 4,46 mm. Yang seperti ini 4,5 mm. Sama seperti ini juga, kita lihat yang sejajarnya dengan skala nonius yang ini, maka hasilnya ini belum nyampe 5 mm karena dia belum melewati skala nonius 0. Maka ini hasilnya 4,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47. 4,5 tambah 0,47 hasilnya 4,97 mm. Yang harus kalian ketahui, di sini ada skala utama dan ini skala tengah, di mana jika ini 0,
Enggak, ini 0,5 mm, ini 1, 1,5 mm, 2, 2,5 mm, 3, 3,5 mm, dan seterusnya. Misalkan hasil pengukuran daripada kita lihat hasil pengukuran ini sumbu ukurnya ini berada pada 0, ininya sudah lebih dari skala nulis 0, berarti ini hasil ukurannya adalah 0, 0,01, 0,02, 0,03. Jadi ini pengukuran hasilnya 0,03 mm. Kita lihat sebelum ini skala Nonius yang sejajar atau segaris dengan sumbu utama, sumbu ukur ini adalah 0. Ini hasil pengukurannya adalah 0,5 mm karena skala tengahnya sudah terlihat. Jadi ini hasilnya adalah 0,5 mm. Untuk ini kita lihat, ini 0,5 mm ditambah 0,05, 0,06. Jadi 0,5 tambah 0,06 hasilnya 0,56 mm. 0,56 mm. Kita lihat yang ini hasilnya 0,5 mm, 1 mm, dan skala Nonius yang sejajar dengan sumbu skala utama ini berada pada 0,09 mm. Jadi kalau di sini ini 0,09 mm ditambah 1 mm, maka hasilnya 1,09 mm. Kita lihat ini 0, ini setengah, ini 1, 1,5 mm. Jadi hasilnya 1,5 ditambah 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. 1,5 ditambah 0,04 hasilnya 1,54 mm. Sekian video penggunaan mikrometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat tayangan video, Bapak juga punya animasinya. Jadi kalian bisa membaca hasil ukurnya ketika skala utama dengan skala Noniusnya itu bertemu, ya, garis-garisnya. Contohnya adalah seperti ini. Bapak jelaskan sebentar untuk cara membaca dari mikrometer. Ini ada mikrometer, kemudian ada juga ujiannya. Cara bacanya nanti ada skala Nonius. Ya, skala Nonius itu yang muter. Ini yang muter, ya. Kemudian ada skala utama, itu yang diam saja atau yang tetap.
atau bukan meja bundar ya, tapi bentuknya persegi. Oke, silakan diatur mejanya. Ayo berdiri semua. Ya, jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, 3 di tengah, 4 di belakang, 5-nya di sini, 6-nya di sana. Ya. Baik, sudah terima semua? Ya, silakan untuk LK-nya diberikan nama dan kelasnya. Ayo. Ayo. Sudah? Oke, saya jelaskan dulu instruksinya ya dalam kerjaan kelompok kali ini. Yang pertama saya tentukan dulu ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Oke. Nanti kalian lakukan diskusi secara berkelompok dan hasilnya setelah selesai kalian paparkan. Boleh ke 5 atau seluruh anggotanya memaparkan, boleh juga diwakilkan. Ya. Nanti di mana? Boleh di depan, boleh juga di meja kelompoknya masing-masing, tapi sambil berdiri. Dan yang kelompok lain menyimak pemaparannya. Lalu jika ada pertanyaan, nanti akan diberikan kesempatan. Ya, ajukan pertanyaannya. Nah, sekarang tugasnya seperti apa? Tugasnya kalian sudah menerima LK, sudah dibaca, belum? Di sana ada tugas mengidentifikasi dari alat ukur tersebut. Kemudian yang kedua ada gambar cara membaca hasil ukur dari alat tersebut. Paham ya? Oke, silakan kalian isi tugas tersebut. Boleh menggunakan buku yang sudah disediakan. Kemudian boleh juga menggunakan internet kalau kalian memang punya paketan ya. Atau ketika kalian tadi melihat tayangan video. Oh iya, ada yang mau bertanya dengan LK-nya apabila masih kurang paham?
saja ya. Belum timbul kan ya? Siapa? Bilang bawahnya aja. Sudah? Nomor 1 udah selesai? Sebelumnya aja. Itu bang, ini sama aja nggak ada masalahnya. Nomor 2 sudah? Mana lagi? Nomor 4 sudah selesai? Sudah selesai? Iya, nomor lupa. Ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati selaku Gubernur TKO TKO 1 Bapak Supra dan Ibu Hosya. Kan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cara mengukur mikrometer. Untuk akan dijelaskan oleh saya Muhammad. Jadi menggunakan mikrometer tahap pertama itu laut itu menurut kami modelnya naik. Satu ini betul. Ini namanya apa? Ini 4 nih ada ukuran yang kemana ini berapa? Di palanya Jika sudah mendekati misalkan kalau sudah mendekati ini apa ini? Ini bukan marah itu misalkan kayak gambar misalkan kayak gambar kita bisa kita hitung satu misalnya kalau baju ini skala utama skala kedua. Jadi ini outer sini warna ini tinggal. Jadi
itu kayaknya bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awal berarti skala pertamanya 9, itu skala Indonesia. 16, 12, 13, 14. Berarti kalau mendekati kan habis itu mendekati 19, 0,19 kita ambil 0,19. Itu setengah jadi kalau sudah digunakan alat itu data kembali kita bersihkan kian dari dalam menggunakan mikrometer. Dari kesimpulan kelompok 3 kita bisa mengambil cara mengukur dan mengukur kita juga menggunakan alat mikrometer. Yaitu kita bisa memiliki APD ini kita menggunakan internet. Internetnya dari ID Wikipedia. Sekian dari gambarnya. Terima kasih. Nah, kira-kira dari yang dipaparkan oleh kelompok 3, ada nggak dari kelompok lain selain kelompok 3 yang mau menanyakan kepada kelompok 3? Ayo, kelompok 1 ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ya, berdiri. Sampaikan namanya, biar paham, biar kenal. Walaupun nggak kenal ya. Tapi kalau kita berada di tempat umum, kan orang lain nggak apa nih dengan nggak kenal dengan kita. Kita biasakan, jangan memperkenalkan diri. Itu nih kan tempur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Setiawan. Saya ingin bertanya, fungsi dari stempel itu apa sih? Jadi kita fungsi dari kita bakal dijelasin sama teman saya di sebelah ini. Let's go. Saya akan jawab pertanyaan dari ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Persika. Saya mewakilkan kelompok 4 ingin bertanya apa fungsi dari frame Tadi pertanyaan dari kelompok 4 ya, apa fungsi dari frame? Jadi fungsi dari frame itu tempat tangan kita buat memegang mikrometer. Jadi kita memegangnya tempatnya di frame. Dan kalau memegang kunci kita buka dulu frame. Habis itu kita sejajarkan semua. Kita bisa gantikan belum itu nol. Nah, kemudian ini yang utama. alat buat kalibrasinya kita masukkan ke lubang yang ada di sini. Jadi begini caranya. Putar. Jadi putar saat berlawakan ada tiga. Biar dari penjelasan cara kalibrasi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 kita berikan dulu sekali lagi untuk
Hasil pengukuran nomor 1, skala utamanya adalah 4 mm dan skala nulisnya adalah 0,30 mm dan hasilnya adalah 4,30 mm. Bagaimana dengan yang lainnya, apakah sama? Sama. Dan yang untuk nomor 2, skala utamanya adalah 6 dan skala tengahnya adalah 0,50. Untuk skala nulisnya adalah 0,34 mm dan hasilnya adalah 6,84 mm. Gila. Ini 1,28. Dan untuk jawaban hasil pengukuran nomor 3, skala utamanya adalah 4 dan skala tengahnya 0,50. Skala berikutnya adalah 0,11 mm dan hasil pengukurannya adalah 4,61 mm. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 6. Tadi kelompok 5 belum bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukurnya. Kelompok 6 bisa jelasin Pak. Demonstrasi ya, menggunakan alat ukurnya, diukur. Ini loh caranya. Ini ditekankan skala utamanya 4 dan skala nulisnya 4,46 dan 0,46. Habis itu kita jumlahkan. Dan hasilnya 14,01. Yang skala utamanya 14, skala nulisnya 2,1. Dari saya Ada mau tambahan? Menambahin? maksudnya kami jelaskan saya yang kedua Syaril. Apaan? Syaril kan ada di gua. Kau udah enggak video. Ini Bang. Saya lagi dari kelompok 6. Di sini saya akan membantu menambahkan penjelasan bagaimana cara kita mengukur menggunakan mikrometer stroke. Terdalas ya. Coba Di sini kita akan mencoba mengukur alat tarik Dallas ya. Pertama-tama kita akan meletakkan di antara anvil dan spidol untuk mengunci. Setelah itu kita bisa melihat di sini skala nulisnya ada 6,85 dan skala utamanya ada 4 mm. Jadi penjumlahannya itu adalah 4,45 mm. Sudah? Ya, terima kasih Syaril. Dan Syaril. Yang lain, ada yang mau bertanya ke kelompok 6? Yang masih bingung dengan bagaimana cara mengukurnya. Kelompok 6 sudah menyampaikan cara menggunakan mikrometer ya, dan mengukur benda kerjanya.
Tadi benda kerjanya yang diukur adalah elektrodalas dengan diameter batu baterai. Iya. Nah, kelompok 5 sudah siap untuk menjawab pada tabel nomor 2-nya. Itu ada 5 benda kerja ya. Ya, silakan disampaikan hasil ukurnya. Sama nggak dengan teman-teman nih? Kelompok lain semuanya dapat yang sama ya. Benda kerja yang diukur sama ya. Berarti kan harusnya hasil ukurnya sama. Gitu ya. Nah, ini akan disampaikan hasil ukurnya oleh kelompok 5. Kan beda-beda ya. Gak apa-apa. Salah kalau Revando sudah menyampaikan hasil ukur dari benda kerja ya. Diukurnya dari nomor 1 sampai dengan 5. Kira-kira nilainya sama nggak hasilnya? Oh enggak. Ya. Berarti ada yang mau ditanyakan? Karena ada perbedaan hasil ukur. Harusnya sama, alatnya sama, bendanya sama, ya benda kerja yang diukur sama, maka harus sama. Ya, ada yang mau tanya? Kelompok 2, kelompok 1. Nah, kelompok 1 dan 2 belum memaparkan nih. Ya. Dari kelompok 1 dan 2 tugasnya adalah menjelaskan atau mengidentifikasi mikrometer. Ya. Boleh dari kelompok 1 menyampaikan identifikasi, misalnya apa sih mikrometer itu? Ya. Terus bagiannya apa saja sih? Kan belum tahu ya. Tadi kan sudah tahu, kalian sudah bisa membaca ukurannya saja. Ya, kita lompat ke balik lagi yang pertama. Mudah-mudahan kalau terakhir nanti ya awalnya lebih paham. Ya, silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang digunakan dalam teknik otomotif atau perbengkelan untuk mengukur diameter luar atau benda kerja dan ketebalan benda kerja tersebut. Dan mikrometer juga berfungsi untuk mencari ketebalan dalam suatu benda kerja, apakah tebalnya 12 mm
atau bisa yang paling kecil itu 0,25 mm. Dan bagi bagian-bagian dari mikrometer itu ada 7. Yang pertama itu frame. Frame itu berfungsi sebagai pegangan dalam mengukur mikrometer supaya ketika mengukur mudah. Dan selanjutnya itu ada anvil. Anvil itu sebagai tumpuan ketika sedang mengukur. Dan yang ketiga itu ada spindle. Spindle itu sebagai landasan atau penjepit benda kerja supaya ketika diukur benda kerja tersebut dapat terukur dengan baik. Atau kunci. Fungsinya di sini itu untuk mengunci hasil ukuran benda kerja ketika kita sedang mengukur benda kerja, dan ketika diputar sudah berbunyi, itu menandakan bahwa benda kerja tersebut sudah terukur dengan baik. Dan selanjutnya itu slip. Slip itu terdiri dari 2. Yang pertama itu skala utama dan skala nonius. Sedang yang skala utama, fungsi dari skala utama itu mengetahui satuan dari ketebalan benda kerja tersebut. Sedangkan skala nonius itu untuk mengetahui berapa kecilan dari ukur tersebut, entah itu 0,45 dan sebagainya. Selanjutnya itu ada timbel. Nah, timbel ini berfungsi untuk memutar. Timbel ini berfungsi untuk mengetahui berapa tebal benda kerja tersebut. Ketika kita mengukur dan memutar timbal, dan ketika timbal itu berhenti, maka kita tahu bahwa ukuran ketebalan benda kerja tersebut segitu. Selanjutnya itu ratchet stopper. Ratchet stopper ini berfungsi ketika kita sedang mengukur, itu ketika ingin menjepit benda kerja, sebaiknya kita menggunakan ratchet stop, jangan diputar timbelnya, karena ketika kita memutar timbel itu akan berputar lebih jauh lagi. Sedangkan ratchet stop ini berfungsi ketika kita sedang mengukur dan ketika ingin mendekati benda kerja atau ingin mendekati benda kerja, gunakan ratchet stop. Ketika ratchet stop diputar, maka dia akan menghasilkan bunyi. Bunyinya itu menandakan bahwa benda kerja tersebut sudah terukur dengan benar. Jadi ketika mengukur jangan diputarnya timbal terus. Itulah fungsi dari ratchet stop. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 mau menambahkan penjelasan dari kelompok 1? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menambahkan apa yang dijelaskan oleh Adam dari kelompok pertama. Jadi sebelum kita menggunakan alat kerja yang namanya mikrometer, sebelum kita mengukur dari benda tersebut, ada yang dinamakan mengkalibrasi. Jadi sebelum kita pakai, kita mengkalibrasi dulu agar supaya benda tersebut pas ukurannya. Jadi sebelum kalibrasi kita membersihkan alat mikrometer yang namanya anvil, harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan itu akan mengganggu stabilitas ukuran dari alat benda tersebut. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Jadi semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah memaparkan hasil kerjanya. Nah, kira-kira terakhir kalian bisa menyimpulkan dari hasil kerja yang sudah dilakukan, ya. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak sih untuk mengidentifikasi mikrometer tersebut? Apa? Oh gitu. Ya. Lalu ada lagi kesulitan yang sudah kalian alami ketika kalian mencari informasinya atau mengeksplor hasil-hasil yang harus kalian isi pada LK. Mudah atau susah? Mudah ya? Oke, kalau mudah berarti sudah paham dong. Nah, jujur bagi yang masih belum mengerti, silakan angkat tangan. Bagaimana cara membacanya? Kelompok 1 sudah bisa semua bacanya? Sudah? Oke, kelompok 2 sudah bisa? Kelompok 3? Sudah bisa berarti. Kelompok 4? Alhamdulillah bisa. Kelompok 5? Alhamdulillah. Kelompok 6? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak hanya ingin menekankan saja dari hasil pemaparan kalian tentang alat ukur ini. Alat ukur ini menjadi salah satu bagian penting untuk memeriksa apakah komponen benda kerja itu mengalami keausan atau tidak. Karena alat ukur ini lebih presisi dibandingkan jangka sorong. Jangka sorong itu ketelitiannya 0,05. Tapi kalau mikrometer itu adalah 0,01. Jadi lebih presisi. Nah, untuk mikrometer tadi sudah disampaikan oleh Adam ya, dari kelompok 1, bagaimana menggunakan alat ukur tersebut supaya benar. Nah, boleh minta contoh alat ukurnya? Ini ya, ini alat ukurnya. Yang kamu putar untuk mendekati benda kerjanya itu adalah timbel. Sebelum mentok atau sebelum dia menyentuh nih slipnya ya, menyentuh benda kerja, maka yang kalian putar adalah ratchet stopnya. Jadi contoh seperti ini, ketika kamu mengukur benda kerja, ini anggaplah benda kerjanya adalah ballpoint. Ini kita ukur. Nah, sebelum dia menyentuh mentok, itu yang kamu putar adalah ratchet stopnya sampai dia bunyi. Kalau sudah bunyi 3 kali, 1, 2, 3, stop. Baca hasil ukurnya. Jangan pakai timbel, karena kalau timbel kamu tekan sampai mentok, apalagi kalau benda kerjanya ini lunak, maka dia akan ketekan ke dalam. Ya, jadi untuk mendapatkan hasil ukur yang benar, kalau dia tertekan ke dalam, malah salah. Paham ya? Oke, itu tambahannya dari yang kalian sudah paparkan. Saya belum mendengar kenapa sih harus pakai seperti itu, harus menggunakannya.
Ya, oke. Nah, dari hasil pemaparan kalian, saya melihatnya kalian sudah aktif dalam bekerja, baik di tiap kelompoknya, kemudian juga kelompoknya sudah memaparkan semuanya. Untuk terakhir, kita tutup saja ya pertemuan kita pada pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari, terutama pada saat kalian mengerjakan atau memperbaiki kendaraan di rumah. Nah, apa saja, bukan hanya kendaraan, karena ini alat ukur bisa mengukur apa saja kecuali diameter dalam, karena alat ukur ini disebut mikrometer outside. Ya, untuk mengukur diameter luar. Pak, bagaimana dengan mengukur diameter dalam? Ada lagi mikrometer inside namanya. Ya, mikrometer inside. Jadi mengukur diameter dalam. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, kalau tidak ada, kita akan bertemu lagi pada minggu depan pertemuannya ya tentang alat ukur berikutnya, yaitu silakan. Silakan ditutup oleh berdoa ya, berdoa oleh ya. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama guru yang mengajar, saya Sukaino dan juga Ibu Fauzia. Silakan Bu, ada yang mau disampaikan?